Perusahaan Aguan kantongi SHGB di area pagar laut, politisi PKS, batalkan PSN PIK 2. Proyek Strategis Nasional atau PSN PIK 2 kembali menjadi sorotan publik usai Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut. Pada konferensi pers yang digelar di PIK Minggu siang, perwakilan dari manajemen PIK, Tony, menjelaskan PSN yang ada di PIK 2 adalah proyek yang berorientasi investasi swasta dengan total nilai investasi mencapai 39,7 triliun rupiah. Proyek ini tidak menggunakan dana APBN sedikit pun dan murni berasal dari investasi pihak swasta. Tony juga menyebutkan lahan yang digunakan untuk PSN merupakan milik negara dan bukan tanah warga, sehingga pembangunan ini dipastikan tidak melibatkan penggusuran warga sekitar. PSN PIK 2 ini tidak menggusur warga. Kenapa tidak menggusur warga? Jadi lokasi di luar proyek PIK 2 yang real estate tadi, yang dijadikan PSN tadi yang 1.800 hektar itu adalah lahan milik negara. Jadi bukan lahan milik warga sekitar, sehingga dipastikan bahwa proses pembangunan PSN PIK 2 ini tidak sedikit pun menggusur tanah warga. Selain itu, Tony menyampaikan PSN PIK 2 memiliki dampak positif yang signifikan, termasuk penyediaan 6.500 lapangan kerja baru yang akan terbentuk melalui berbagai sektor, seperti restoran dan bisnis lainnya di area PSN. Pertama, terhadap penambahan tenaga kerja, kita lihat bahwa sekarang kondisi di mana-mana ada pemutusan hubungan kerja, dan PSN ini justru menambah. Kita menargetkan kurang lebih 6.500-an tenaga kerja yang nanti akan timbul akibat PSN ini. Terkait desakan MUI untuk membatalkan PSN di PIK 2, Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara atau BKN, Rofi'i Mukhlis menegaskan keputusan tersebut sebaiknya melalui proses tabayun terlebih dahulu. Ia juga mengingatkan bahwa penetapan PSN di PIK 2 berdasarkan keputusan pemerintah, termasuk peran Wakil Presiden saat itu, Ma'ruf Amin yang merupakan mantan Ketua Umum MUI. MUI Pusat yang patut kami kritisi adalah MUI Pusat ini belum pernah melakukan tabayun, Mbak. Ya, itu tolong dicatat dan saya bertanggung jawab. MUI Pusat tidak pernah melakukan tabayun ketika beliau memutuskan dalam Rakernasnya untuk membatalkan PSN PIK kepada pemerintah, minta dibatalkan. Padahal PSN PIK ini bukan kemauan dari PIK, tapi berdasarkan Perpres Presiden dan Wakil Presiden saat itu Kiai Ma'ruf Amin. Beliau juga mantan Ketua Umum MUI gitu loh. Kemarin sudah langsung menuju ke TKP, ke lokasi, melihat langsung, berbincang dengan para nelayan. Hasilnya seperti apa, Pak Yol? Saya kemarin Rabu ya ke lokasi, dan pertama sebelum saya turun ke lapangan saya ngajak warga ngomong dulu. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat di sana itu butuh pembelaan. Mereka dalam kondisi tekanan, ya, direpresi oleh aparat dan sebagainya. Itulah kenapa saya sekaligus menjawab pertanyaan publik, kenapa sudah 5 bulan ini tidak muncul. Jadi saya ingin sampaikan bahwa masyarakat takut untuk mengekspos ini. Kenapa harus takut? Karena kalau mereka posting, ya, besoknya langsung dapat surat panggilan polisi dengan tuntutan Undang-Undang ITE. Ya. Korelasinya apa nih di sini, Pak? Ya, itu mungkin ada kerja sama aparat, saya tidak tahu. Bukan hanya pagar laut. Jadi itu kan beberapa truk-truk dari proyek PIK itu kan membawa material. Itu jalan rusak. Nah, kalau masyarakat ingin posting jalan rusak itu, tidak ada yang berani. Kan ini juga sebetulnya sangat tidak beralasan dari substansi gugatan ya. Pertama, dia minta ada PSN yang untuk dihentikan, ya kan. Kemudian kedua adalah minta proyek PIK 2 dihentikan. PSN itu minta dihentikan itu dasarnya adalah surat dari keputusan Permenko nomor 6, keputusan tata usaha negara dan dikeluarkan oleh pejabat negara. Artinya apa? Itu kewenangannya TUN, tapi dia mengajukan ke Pengadilan Negeri. Kemudian yang kedua, dia minta dalam petitumnya itu supaya proyek PIK 2 dihentikan. Lah, yang gugat ini bukan orang-orang yang punya transaksi dengan PIK, nggak punya tanah, tinggalnya di mana, tiba-tiba gugat. Artinya apa? Secara legal standing juga mereka nggak punya kepentingan. Tapi memang mereka ingin membuat propaganda fitnah seperti yang dilakukan oleh Joseph Goebbels ya, Menteri Nazi Hitler. Itu pernah mengatakan bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai kebenaran. Nah, makanya mereka pembuktiannya nggak penting, sidangnya asal-asalan, tapi ketika keluar mainnya podcast supaya viral di media sosial.
Jadi andalan fitnah, dengan fitnah itu nggak perlu capek-capek membuktikan, ya kan? Dengan fitnah itu dia cuma menggunakan media sosial yang viral dan bentuk opini. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan bahwa keputusan nanti itu akan tidak berwenang sebenarnya pengadilan untuk memeriksa perkara ini. Kemarin tidak ada yang mengaku, nah sekarang udah mulai ada yang ngaku, oh ternyata ada sertifikatnya. Dan ini baru pengakuan menteri loh Pak, belum pengakuan perusahaannya ya? Iya, perusahaannya belum. Belum, kita masih nunggu nih. Belum muncul. Iya. Itu bayangkan Anda, ada HGB itu dikeluarkan yang ternyata itu laut, bukan tanah, iya kan? Kan tidak boleh. Ada HGB untuk air itu nggak boleh dibagi-bagi dalam bentuk HGB. Jadi namanya HGA Pak, Haguna Air. Iya, seharusnya HGA Haguna Air. Ya. Tapi kalau istilah Haguna Air itu ada di dalam hukum, cuma bukan untuk laut, konteks tapi laut ya, ini. Air-air di daratan, Iya. pengelolaan minuman. Bukan sertifikat ini ya? Iya, untuk membuat air mineral apa itu ada, bahkan ada putusan MK tentang HGA. Tapi Haguna Laut itu tidak ada. Kalau ini kemudian tidak ada gejolak, tidak ada protes dari masyarakat, tidak ada pengawasan dari DPR, tidak ada tindakan dari KKP, maka ini akan disambung 55 km lagi ke samping. Dan kalau itu terjadi, maka dermaga milik rakyat itu akan tutup. Hari ini masih bisa nambat, ya di dermaga itu. Tapi kalau dikembangkan lagi 5 km ke samping, dermaga ketutup, pohon bako juga akan rusak. Jadi ini akan merusak masyarakat, dan ini melanggar menurut saya itu prinsip dari proyek strategis nasional yang sering-sering dikaitkan dengan ini. Apa prinsip dasar dari proyek nasional itu? Menjaga keberlanjutan, yang kedua mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya tertekan, ya kan, ekosistemnya rusak, udah ngapain ada PSN? Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir, ya, siap tempur kami. Siap tempur. Oke, penjahat di republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di badan pertanahan. Mulai dari BPN, kantor pertanahan, sampai dengan ke atas. Oke. Kenapa? Apa rujukannya? Kalau Pak Presiden bisa mampu nanti ya menjawab satu persoalan ini, indikator keberhasilannya adalah konflik agraria di bulan Desember tahun ini juga akan menurun. Coba lihat persoalan tanah yang menimbulkan korban jiwa. Orang dipenggal lehernya, ditembak, dicaci maki, dikriminalisasi, dipenjara. Persoalannya adalah karena status surat yang terbit dari Badan Pertanahan. Ini jelas pelanggaran hukum, pasti ada orang dalam. Ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Tidak mungkin lah, ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Itu bahkan yang saya dengar itu katanya sudah ada proyeksi couplingnya kan, ya kan, kan itu data 263 coba kan, berarti sudah ada pengkaplingan. Betul. Titik koordinatnya sudah diukur, itu bukan main-main. Pasti itu pekerjaan oknum aparat atau birokrasi lah ya yang mengurus ini. Nah, oleh sebab itu sekarang yang ini nih nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Terdapat perusahaan yang disebut mengantongi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah pesisir Tangerang, Banten. Salah satunya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa merupakan entitas anak usaha dari pengembang PIK2 yaitu PT Pantai Indah Kapuk 2 Terbuka. PANI, milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan. Cahaya Inti Sentosa diakuisisi oleh PANI tahun 2023. PT CIS sendiri memiliki SHGB atas 20 bidang lahan di area perairan. Selain PT Cahaya Inti Sentosa, PT Intan Agung Makmur juga disebut berafiliasi dengan perusahaan Aguan. PT Intan Agung Makmur kantongi SHGB laut sebanyak 243 bidang. Politisi PKS, Mulyanto memberikan sentilan kepada perusahaan konglomerat Aguan. Guys, coba rangkai puzzle ini, pagar laut 30 km menutup area 537 hektar, ada 263 HGB dan 17 SHM. Aguan kantongi HGB tersebut, kata Mulyanto dalam akun X pribadinya, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025.
Dia mendesak agar pemagaran laut dan PSNPIK 2 diusut tuntas. Lalu, masukkan dalam bingkai PSNPIK 2. Paham? Episode ke depan usut tuntas pelaku tanda pagar batalkan PSNPIK 2, tandasnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, pagar laut itu sudah bersertifikat. Terdapat 263 bidang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan, HGB. Rinciannya, milik PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, milik PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Lalu 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki surat hak milik SHM. 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sementara Sentosa sebanyak 20 bidang, ungkap Nusron.